Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia, manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 3. Tuhanku Yesus. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya.
manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam merusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Mari kita nyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2. Ya Allahku di cahyamu. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyatakanlah saudara kesanggupan kita dengan menyajikan lagu Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah Bapa. Kita nyanyikan dengan berdiri. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Yesus Sang Putra dan Roh Kudus yang berkarya dalam setiap kehidupan manusia. Terlebih saat ini Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan. Dan saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, dan akan memperhatikan firman Tuhan.
dengan kesanggupan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Di dalam Kristus pengantara kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 26 sampai 31 dan dilanjutkan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 4a. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 26 sampai 31 dan dilanjutkan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 4a. Yang demikian sabda Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita tanggapi dengan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10 kita membaca secara litani. Saya membaca ayat 1, jemaat membaca ayat 2 dan seterusnya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi
dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan 2 diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Demikian sabda firman-Nya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki Minggu Trinitas dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas atau Tritunggal. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, luas hutan di Indonesia 128 juta hektar. Pada tahun 2017, luas hutan tersebut menyusut menjadi 125,9 juta hektar. Dengan demikian, kurang lebih 1 juta hektar setiap tahun, negara kita kehilangan hutan.
Belum lagi hutan di negara-negara lain. Kerusakan alam yang begitu cepat akibat kerakusan manusia, kita rasakan bersama. Cuaca yang ekstrim menimpa kita. Dunia yang semakin panas, banjir, tanah longsor. Kebakaran hutan merupakan dampak dari alam yang telah rusak. Padahal Tuhan Allah menciptakan bumi dengan kondisi amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah lah yang telah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Termasuk kita umat manusia melalui sabdanya. Ia telah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi amat baik. Bumi dengan segala isinya ada untuk manusia yang kemudian dicipta olehnya. Manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah dan mitra Allah di dunia. Sebagai wakil dan mitra Allah di dunia, manusia diberi kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia memiliki wewenang penuh atas segala yang ada di bumi. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak segala yang ada. Manusia dengan serakahnya merusak alam. Kuasa yang diberikan digunakan manusia untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan di antara sesama manusia, relasi yang ada telah rusak. Yang kuat menindas yang lemah, dan perbedaan menjadi perpecahan dalam kehidupan manusia. Terlebih di masa COVID-19, COVID-19 ding. Kemarin saya dikritik COVID-19 bahasa Indonesia. Yang betul COVID-19 membuat kita berselisih karena dosa manusia. Tetapi saudara, Allah tetap mengasihi manusia dan memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kedamaian terjadi ketika manusia mengalami pemulihan oleh Tuhan Allah yang terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Karena itu kita belajar dari bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan agar umat hidup dalam damai sejahtera. Kedamaian tentu menjadi harapan, namun kedamaian harus diperjuangkan. Dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah tak pernah meninggalkan umatnya. Ia menuntun umatnya untuk hidup mewujudkan kedamaian bagi manusia, bahkan semua makhluk ciptaan Tuhan. Ada dua hal, saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, memperhatikan tingkah laku. Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk mengusahakan hidup supaya sempurna. Karena itu manusia harus kembali melihat dirinya. Apa yang telah ia lakukan dalam kehidupan ini. Manusia harus sadar bahwa ia wakil Allah, ia mitra Allah yang memiliki kuasa bukan untuk mengeksploitasi bumi dengan semena-mena. Sebagaimana yang dirasakan sang pemazmur dalam Mazmur 8. Sang pemazmur menyadari akan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Sang pemazmur juga menyadari dirinya sebagai ciptaan yang istimewa. Istimewa bukan hanya kalau pakai telur, tapi istimewa menjadi sesuatu yang unik di hadapan Tuhan. Karena ia dicipta hampir sama dengan Allah. Diberi kuasa atas segala yang dicipta. Sebagai wakil Allah dan mitranya, maka manusia harus melihat tingkah lakunya dalam memperlakukan bumi. Ia harus dapat menjadi mitra dan wakil Allah yang memelihara karyanya yang begitu indah. Yang kedua, menyadari penyertaan Allah.
Dalam menjaga cipta karya Allah, tentu umat manusia menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus akan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan Allah Tritunggal yang telah mendamaikan kehidupan jemaat dengan Tuhan. Demikian juga dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai mitra Allah yang diberi wewenang dan kuasa, manusia tidak pernah ditinggalkannya. Roh Kudus senantiasa bekerja menyertai umat untuk turut dalam karyanya. Saudara yang terkasih, pada Minggu Trinitas ini umat mendapat penegasan untuk terlihat dalam karya pemulihan ciptaan. Tema tentang pemulihan ciptaan semacam ini jarang diangkat dalam peribadahan. Apa sebabnya? Sebabnya karena karena gereja kerap kali abai terhadap persoalan lingkungan hidup. Contoh yang paling konkret ketika saya menemukan di sebuah gereja, sehabis kegiatan di bangku, ada plastik bekas bungkus es teh manis. Tentu bukan gereja Banguan, di gereja yang lain. Persoalan yang sederhana ini mengingatkan kepada kita bahwa gereja kurang peduli tentang kebersihan lingkungan. Masih teringat nyanyian ketika kecil. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Bagaimana gereja di masa pandemi COVID-19 ini memperhatikan lingkungan. Contoh paling gampang ketika GKJ beberapa waktu lalu mengkampanyekan tentang batik yang saya pakai ini adalah ekoprint, menggunakan lingkungan, alam, daun dan sebagainya untuk mencetak batik. Inilah saudara, banyak yang bisa kita lakukan sebagai mitra Allah untuk mengelola bumi, bukan menguasai, bukan mengkotori, bahkan merusak. Oleh karena itu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bekerja bersama dengan kita. Dalam konsep Trinitas dipahami bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja dalam suatu hubungan kasih yang setara dan kekal. Bahkan mengajak kita turut serta di dalam gerakan Allah untuk memulihkan alam ciptaan ini. Sampai kapanpun Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memulihkan ciptaannya bersama manusia yang sebagai wakil Allah. Selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas ciptaannya dan terlibatlah dalam gerak pemulihan itu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita menaikkan doa syafaat dan doa Bapa kami. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Kristus. Kami sungguh bersukacita diingatkan melalui firman-Mu untuk peduli terhadap sesama bahkan semua ciptaan Tuhan termasuk lingkungan. Engkau yang Maha Kudus, Allah Tritunggal yang selalu berkarya dalam sejarah kehidupan manusia, menempatkan kami sebagai wakil Tuhan, sebagai mitra-Mu untuk memulihkan
ciptaan di masa-masa saat ini. Kiranya gereja dimampukan untuk dapat melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Saat ini Tuhan, kami naikkan doa sahabat kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan segera berikan kesembuhan. Yang sedih Tuhan hibur, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang menghadapi persoalan hidup yang berat, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, diberikan kekuatan dan semakin menyadari bahwa tugasnya adalah sebagai wakil-Mu untuk mewujudkan shalom di tengah-tengah kehidupan dunia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin tidak memuaskan di hati warga, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi biarlah pemimpin kami bijaksana dan Tuhan tuntun supaya bisa mengawal kami bersama-sama lepas dari wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami di kehidupan kami selanjutnya. Karena kami yakin dan percaya dan kami mau menjadi mitra-Mu Tuhan di dalam karya pemulihan terhadap ciptaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami semua berdoa. Doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dimohon duduk kembali. Marilah kita aturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 287 bait 1. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun.
Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena pada saat ini kami bisa diberi kesempatan beribadah dan bisa mempersembahkan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan bersyukur atas kemurahan Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal, tengah sampai akhir berjalan dengan lancar karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 242 bait yang ketiga. Kidung Jemaat 242 bait yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ya Tuhan